Lanjut studi S2 susah. Kata siapa? Sini-sini. UHAMKA membuka kesempatan buat kamu dan siapapun untuk melanjutkan studi pendidikan S2 melalui sekolah pasca sarjana. Gak perlu khawatir, banyak banget program studi yang ditawarkan di sini. Jadi kamu bisa pilih dengan fleksibilitas waktu yang mudah. Yuk daftar! Halo semua, balik lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. edisi spesial Lebaran. Oke Syifa, gimana nih selama 30 hari ke belakang menjalani puasanya? Ada nggak sih kendala-kendalanya? Kalau gue sih, kendala sih nggak ada ya Gen, karena di tahun ini gue lebih produktif, ngebantuin orang tua gue nyiapin sahur, ngebantuin mama gue nyiapin takjil buat buka puasa, ngebangunin mama gue juga sahur. Waduh. Karena gue juga kalong, suka begadang sampai sahur, sampai subuh gitu. Jadi mama gue juga kadang kesiangan, udah setengah 4 gitu. Terus kok mama gue belum bunyi-bunyi dapur, biasanya konsreng nggak. Kok diem-diem aja pas gue lihat mama gue masih ngorok. Mama bangun terus, kenapa nggak dibangunin dari tadi? Gitu-gitu. Kalau lo gimana nih? Tapi tuh, 3:30 bukannya udah ini ya? Apa? Belum. Udah Imsak tuh jam 4 sih sekarang mah, jam 4. Oke, ya kalau gue cukup produktif juga karena gue bantu nyokap gue juga kan, nyokap gue jualan nih. Jadi kayak buat buka-bukaan gitu kayak takjil, terus kayak gorengan-gorengan. Dan kadang kalau emang gue yang bantuin itu suka cepet banget abisnya. Cepet apa nih? Abisnya? Enggak, lu bantuin ngabisin apa bantu jualin? Lu bantuin ngabisin jualannya ngelarisin sama lu ngebantuin makanin biar cepet habis. Iya gitu, bisa Emang jadi. lu multi dah lu. Multi talenta sebagai anak. Berarti lu sama aja tuh lu ngabuburitnya bantuin nyokap lu, Iya, bikin karena- takjil. Iya, menurut gue itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi gue sendiri bisa ngebantu emak gue gitu. Biasanya kalau di luar sana kan kita ngabuburit sama teman-teman gitu kan, ujung-ujungnya ya Budi. iya segala macam gitu. Ya lu pernah pasti pengalaman kan kayak gitu. Nih, lu ngabuburit sekalian cuan dong, dapat duit dari nyokap lu. Iya, pasti, itu Bantuin, pasti, lu pasti. kenyang Pasti. dari nyokap lu. Nah, kalau gua ngabuburitnya ya jalan-jalan sambil nyari-nyari kolak, apa aja gitu yang ada. Emak gua misalnya, "Kak, cariin lontong." Gua jalan nyari lontong. Tapi karena sekarang lagi masa pandemi juga ya. Tapi sekarang udah banyak juga sih yang jualan, cuma udah mulai banyak orang tuh yang bertebaran. Gue lebih milih buat ngindarin deh kerumunan. Jadi beli yang di deket-deket aja gitu. Oke. Nah, biasanya kalau selama puasa yang paling sering dijadiin takjil tuh apa sih, Kak? Lontong. Tuh. Terus biasanya sih keluarga gue sukanya mie-mian. Biasa buatan nyokap gue sendiri tuh, mie goreng gitu-gitu. Buatan nyokap gue. Terus kayak es buah. Nah, itu sih yang dicari-cari. Kalau lo sendiri apa nih? Kalau gue lebih ke yang manis-manis, bener-bener ya apapun itu. Kayak misalnya es-esan, terus gorengan tuh wajib banget. Karena Parah. iya Pak, enak banget gorengan. Gorengan enak banget. plus es. Nah, gila. Itu kan nikmat banget. didambah-dambahin di siang hari, guys. Ih, bener banget. Iya sumpah, kan? bener. Apalagi es teh manis tuh siang-siang zuhur, ngeliat es teh manis keringetan. Lu ngeliatnya aja lu ikut keringetan kan? Udah, Gen. Untung udah lebaran. Untung udah lebaran, untung lebaran. Jadi gue udah bisa minum es teh manis sepuasnya. Yeay, genta. Nah, biasanya kalau misalkan di minggu-minggu pertama nih, kita bahas sahur dong. Kalau misalkan di sahur tuh minggu pertama, lu makannya apa sih? Sahur minggu pertama masih lengkap nih, Gen. 4 sehat, 5 sempurna. Oke, Ada apa aja tuh? ayam, Ayam. telur, Telur. sayur mayur. Sayur mayur. Lengkap lah semua. Oke. Nah, Ya, oke. minggu kedua, ketiga masih lengkap. Minggu terakhir udah mau akhir-akhir puasa, udah mulai deh. Yang nyakitin lambung. Yang instan-instan. Iya, sarden instan, Waduh, kacau. mie instan. Nah, itu rasanya kayak ya emang enakan kayak gitu sih. Udah Iya sih, cepet sih. nyokap tuh kayak udah bangun juga udah sering kesiangan. Nah, jadi udah nyiapin yang instan-instan aja. Nanti giliran udah jam 12, jam 1 siang udah mulai perut kerucuk. Terus sendiri pernah kayak gitu nggak? Sering banget. Justru gue bahkan puasa tahun kemarin ya, bener-bener full. Lebih banyak makan yang instannya. Dan itu lebih banyak seretnya. Tuh lambung lu nggak keriting? Sebenarnya iya.
Cuma kan bagaimana ya? Cuma ya kita lebih sering di luar pada saat itu, jadi ya Nikmatin saja lah. ya kita harus nikmatin ya segala macam. Nah, ngomong-ngomong udah lebaran nih. Nah, apa aja sih persiapan lo nih buat nyambut hari raya kemarin? Kalau gua nggak nyiapin apa-apa jujur, gue cuma kangen aja sama keluarga gua sih, keluarga besar gitu loh. Tapi lo mudik gak sih, Ken? Enggak, untuk tahun ini dan selama pandemi sekitar 2-3 tahun ya kalau nggak salah, enggak, gua nggak. Tapi lo punya kampung? Punya. Lu punya kampung? Gue gak punya kampung, semua keluarga gue di sini, makanya lebaran gue dari tahun-tahun kemarin ya sama aja, bisa tetap kumpul rame-rame gitu di rumah. Tapi Nah, di keluarga lu sendiri tuh ada tradisi apa nggak sih yang spesial di keluarga besar maksud gue? nah, kalau di keluarga gue itu karena berhubung nih, gue kalau lebaran hari pertama itu bareng keluarga nyokap gue dulu kan. Nah, keluarga nyokap gue itu kayak Gen Halilintar. Waduh, kenapa tuh? Nyokap gue 11 bersaudara, Gen. 11 bersaudara? Iya. Bokap gue 12. Iya, jangan kita saudaraan. Bisa jadi. Iya, nyokap gue tuh 11 bersaudara nih. Nah, jadi kalau misalnya nyokap gue anak keempat, kalau misalnya lebaran tuh tradisinya malam takbiran, ngumpul dulu di rumah gue nih, acara-acara tahlilan gitu. Iya. Nanti selesai pada bakar-bakar, terus kadang-kadang pergi ke Monas tuh bocil-bocilnya. Ke Monas, naik mobil, diajak sama om gue, nah bocil-bocilnya pada ke Monas. Mak-emaknya pada di rumah, makan duren, karaokean, gitu-gitu, Ge. Tuh makan durian. Nah, terus pas paginya, sholat Id, terus kumpul-kumpul nyekar ke rumah, ke makam kakek nenek gue. Habis itu ngumpul lagi ke rumah kakaknya mama gue yang pertama. Nah, kumpul di situ baru. Lu bayangin, Gen, mama gue 11 bersaudara, terus sama suaminya gitu. Udah jadi berapa tuh? 22. Dia oke dua-dua. Nah, cucu-cucunya. Jadi gue tuh total ya 40-50-an orang lah. Mungkin gue tuh kalau misalnya lebaran udah kayak gathering. Wah, rame banget satu bisa. Kalau lu gimana nih? Nah, iya gue bilang juga kan tadi bener-bener jadi bokap gue tuh 12 bersaudara dan bokap gue kalau nggak salah anak ketiga. Yang termasuk dituakan ya. Jadi kalau di tradisi di keluarga gue, kita ini bener-bener kalau kita nggak boleh makan ketupat. Kalau ketupat itu bukan kita sendiri yang bikin. Handmade. Iya, handmade. Nah, jadi ketupatnya tuh kita nganyam sendiri, Ngisi berasnya sendiri, direbus sendiri. Nah, gue juga pernah tuh, Gen, bantuin nenek gue pas dulu nenek gue masih ada tuh. Bantuin nenek gue masak kayak gitu juga, pakai kayu. Iya, kayu bakar. Sumpah pakai kayu bakar, masaknya 6 jam. Gila, lama banget kan? Sampai sore, Gen. Iya, parah kan? Sampai tuh kayaknya suruh nungguin kan. Nungguin tuh kayu matang, sampai ya. mata pada pedes. Iya, aduh gila kena abunya. Karena kata nenek gue itu emang tradisi kayak gitu. Masak gitu ketupat pakai kayu karena lebih sedep katanya. Kalau bisa pakai kompor gas kurang. Iya, kurang. Dan kita sebenarnya nggak tahu apa bedanya ya. Nah, lu gitu nggak? Nyerok ketupatnya pakai balok gede. Nyerok ketupatnya nih dari pancinya itu pakai balok gede terus dicongkel gitu, iya, kan? kayak gitu bener-bener. Jadi balok kayak buat bangunan, kayak balok pintu. Beneran lu disorok begitu terus diangkat. Kan kalau jatuh nyiprat kan panas ya, ngelotok tangan. Terus itu digantung. Iya, digantung kan? dulu. Digantung dulu semalaman kayak di biasanya. kaki, di kayu gitu Iya. biar daerah pada turun. Ya, itu sumpah itu adalah Yang ditunggu-tunggu banget sih Iya, setiap bagian lebaran, momen-momen lebaran tuh, guys. Momen sama keluarga sih. nah, dan juga satu lagi yang mungkin hanya di keluarga gue juga ya, gue nggak tahu gimana. Di keluarga gue ini biasa kita bikin perkedel daging dari daging kerbau. Dan itu enak banget benar-benar itu. Dan itu dibikin bulat-bulat kayak bakso, cuma pas udah digigit itu buyar di mulut rasanya. Dimakan pakai opor. Wah, nikmat banget. Sambal pete. Guys. Udah, Gen. Udah lebaran tuh bisa makan nih bulan nih. Itu enak banget sih, Gen. Sama lu bikin itu nggak sih? Kalau nyokap gue tuh sering kalau lebaran bikin pakai opor sama kentang Mustafa. Nah, itu enak Gila banget sih. sumpah. Nenek gue bisa bikin kayak gitu. Iya, pakai kentang Mustafa terus pakai opor, sambal sama perkedel buatan nyokap lu sih. Itu nikmat banget sumpah. Nikmat banget, nikmat banget. Nah, lu nih kalau misalnya malam takbiran, lu ada agenda khusus nggak sih, Gen? Kayak lu ngapain gitu sama nyokap lu atau sama siapa gitu? Kalau di malam takbiran sih ya paling enggak, gue lebih ke tidurnya aja sih gitu loh. Kayak di malam takbiran orang-orang pada takbir ke masjid, ke musola segala macem, tapi gue tidur beneran tidur. Nah, lu tadi makan apaan? Gue tadi
makan mie instan seperti biasa. Kan lebaran, Gen. Tapi diawali dengan mie instan, gak tau kenapa. Gue tuh suka begitu mengawali dengan mie instan. Berarti mau gimana pun hari lu, Iya, mau lebaran mau apa pokoknya mie instan number one. Number one. Iyalah. Karena kan kalau sholat Idul Fitri kan biasa kan orang pada siap-siap buru-buru kan gak siap makan dong. Tapi lambung suka marah nggak? Nah itu, gue suka kadang, gue bener-bener nih tadi sholat ya, pas Allahu Akbar, Kerucuk. parah itu parah banget kan. Bunyinya Wah, kayak kacau. toa sembir ya. Lalu gimana? Tadi gue makan biasa opor, lontong, sayur-sayur buatan emak gue lebaran tuh si Gen yang lu makan. Harusnya lu makan itu, karena itu cuma ada di lebaran rasanya beda. Iya tapi gue kalau makan gitu sebelum sholat itu bikin ngantuk. Ya makanya lu makannya jangan banyak-banyak, lu makannya kan sunnah Nabi tuh sesuap atau 2 suap. Lu makan 3 piring, ya lu ngantuk. Nah, tapi di keluarga lu nih, di rumah lu nih, lu nemuin gak sih Gen? Kaleng wafer isinya rengginang. Itu adalah kebiasaan nenek saya. Itu benar-benar jadi ini inget banget ya, ada 4 berjejer, 4 benar-benar 4. Dan kita kan kalau misalkan lagi Idul Fitri itu ditaruh, jadi kita kayak pasang taplak gitu, tikar, kita taruh situ 4-4-nya. Dan isinya benar-benar rengginang, cuma beda warnanya doang. Padahal kita bocil-bocil tuh ngelihat wafer tuh kayak, wah buruan gue, karena nyari yang tengahnya itu Nyari Gen. wafer yang tengahnya, yang dibungkus. kan? Iya. Nah itu pas dibuka, wow. Dong, dapetnya rengginang. Rengginang. Crispy kriuk-kriuk. Parah banget ya. Signature itu Gen. Gila sih. Berarti rata ya di keluarga lu, Iya. keluarga gua. Kayaknya sama deh kayak gitu mah. Sama Hal-hal wajib, hal lumrah juga. Mm-mm. Nah, biasanya gini nih. Buat Civa, kalau THR gimana? Dapat berapa? Kalau Kita gua mulai nih di sini. sedih banget sih Gen. Gua sebenarnya makin gede harusnya THR makin gede juga kan, karena Iya. banyak kebutuhan. Tapi di keluarga gua, kalau semakin gede kita, semakin udah mana gitu ngantri nih gue kan, karena sepupu gue banyak banget nih Gen, 20-an sekian lah. Setiap tante gua ngasih nih, tante gua ngasih kan berjejer tuh 11 orang. Tuh 2, 3. Jadi kita tuh ntar ngantri kayak santunan. Bener. Terus ntar yang gede-gede udah nggak dapet gitu. Padahal kan kebutuhan kita nih Iya, udah gede-gede lebih kebutuhan. banyak. Iya, gue mau kayak ya pengen gak gede aja gitu gue dah, pengen kecil aja terus gue dah biar dapet THR banyak gitu. Kalau lu sendiri gimana nih? Gue juga merasakan kayak gitu, ngantri segala macam. Karena ya tadi gue bilang bokap gue 12 bersaudara. Mantap, berarti Bener-bener 12 bersaudara. pas masih kecil cuan kan kita Banyak. panen Gen. Nah iya, tapi alhamdulillahnya saudara-saudara bokap gue mengerti bahwa semakin tua kebutuhan semakin banyak. Buat kuliah, buat bensin, buat jajan, segala macam. Dan kadang karena gue berasa gue di situ dituakan Wih. dibanding anak-anak yang lain. Karena lu paling tua. Bukan, enggak sebenarnya ada lagi yang lebih tua. Muka lu tua. Iya, terima kasih. Kenapa tuh? Enggak, karena gue dituakan, jadi gue nggak tahu ya uang persenan gue doang atau gimana yang kayak dilebihin kayak 50.000, 100.000. Itu gue rasa kayak gue mempertanyakan itu kenapa? Karena gue ngitung itu, gue selalu ngitung tuh sama saudara-saudara gue. Dan yang paling banyak gue doang. Tapi lu curiga nggak? Lu disuruh ngapain setelah itu? Nah itu, karena setiap lebaran, gue itu disuruh ngawas semua anak-anak bocil. Berarti itu uang ngawasan. Gue suruh kerja dong. Jadi lu nih Genta awasin anak tante gitu. Iya, Lu dibayar gocap, cepet ya kan? Berkedok THR. Iya berkedok tadi padahal lu dibayar Gen. Iya, jadi gue bener-bener kayak ngawat dari umurnya kayak 5 tahun sampai impas bandel-bandel itu kan. Segala macam, rambut ditarik-tarikin, sendok digigitin, terus dikepuk-kepuk ke orang. Minta gemblok. Iya, parah. Aduh. Ada minta gemblok depan, Iya, aduh, sedih belakang, kaki lu. Nah, lu sendiri nih Gen, lu nyiapin buat apa baju lebaran gitu-gitu, heboh gitu nggak sih? Kalau gue untuk baju lebaran dan lain-lain tidak. Nyokap gue iya. Nah, biasanya perempuan. Iya. Sama gue juga. Nyokap gue tuh kayak hamin sebulan lebaran aja udah mikirin ntar pakai seragaman apa keluarga. Hamil sebulan. Kan belum puasa. Karena kalau belinya puasa lu mabok. Misalnya lu beli nih, lu beli pas belanja pas puasa. Pengalaman gue sama nyokap gue tuh belanja pas puasa gak kuat Gen. Gak kuatnya kenapa? Jangan, kan puasa kita. Terus cewek tuh kalau nyari baju yang nggak ketemu nih langsung oh ya beli. Kalau cewek tuh ketemu yang cakep, yaudah ntar dulu kali aja ada yang lebih cakep. Dan akhirnya gak jadi kebeli. Akhirnya ya udah lu muter-muter dulu sampai mabuk baru udah deh beli yang ini aja deh. Gitu. Makanya nyokap gua kalau misal beli baju lebaran tuh sebelum puasa gitu biar
ngindarin gue budi lah atau gue ngerengek-ngerengek minta buka lah gitu, karena nyokap gue udah trauma kayak gue jalan-jalan kemana beli baju terus mah buka mah gak kuat gitu-gitu, makanya udah beli baju lebaran pas sebelum puasa aja gitu. Nah gue juga emak gue termasuk gitu sama kakak gue kan, sama-sama perempuan. Gue paling males aja kalau misalkan kayak udah mau diskon sale itu akhir lebaran, gue udah bener-bener gak mau ikut. Kayak ya mereka berdua ke sana, gue bokap gue kayak Pah gitu. Nah, terus pasti baju lu baju tim yang dibeliin atau lu tim yang milih sendiri? kita dibeliin. Lu dibeliin? Karena kita kalau milih, ini nggak cocok nih, ini Iya. kayaknya nggak cocok sama muka kamu, warna kulitnya segala macam. Ujung-ujungnya dibeliin. Udah kamu pakai aja gitu. Iya, pakai aja. Sarung juga kan? Udah lu Iya, kamu pakai semuanya, aja. bener-bener semuanya. Sama berarti kayak bang gue kayak gitu. Nah, nih Gen, ngomong-ngomongin bagi-bagi THR, lu kalau misal lebaran, cara lu buat silaturahmi dari saudara lu ke yang satu ke yang lainnya tuh gimana? Kalau gua saudara gua, gua salim-saliman segala macem, itu kan ngumpul keluarga besar juga. Tapi kan sekarang lagi pandemi ini, jadi kan nggak mungkin dapat pemasukan juga. Gua mengakali otak gua bagaimana caranya dengan ke rumah tetangga. Gua bener-bener ke rumah tetangga satu persatu, dan lumayan lah, kayak 20.000 kan lumayan ya. Iya, sumpah temen gue ada yang kayak gitu Gen dulu kecil. Terus sepupu gue juga ada yang begitu. Keponakan gue lebaran nih, kan gue nggak punya kampung. Nah lebaran terus udah lebaran semua nih, udah sama 11-11-nya tuh. Nah dia diajakin temennya yang nggak pulang kampung. Sepupu gue namanya Rafa nih. Rafa ayo ikut. Nah terus emaknya nyariin dong, nih Rafa kemana? Ternyata apa dia? Keliling komplek sebelah. Salam-salaman. Pas pulang dapat berapa Gen? 200.000 Gen. Wah, lumayan, sumpah 200.000 guys. Terus ketemunya besok Gen kayak gitu. Tahun besoknya kayak gitu lagi. Ya, karena gimana ya? Cuan tuh susah ya, you know lah. Nah, iya. Kayaknya udah panjang lebar banget nih Gen, kita ngobrolin tentang keluarga lo gimana kalau lebaran. Gimana, iya. gitu kan. Terus keseharian lo kalau misalnya lebaran tuh gimana? Tradisinya gimana? Kayaknya udah cukup nih. Gimana kalau kita masuk ke segmen selanjutnya? Apa tuh? Gimana kalau kita lanjut ke segmen You Games? Oke, di You Games kali ini kita bakal main Pernah Gak Pernah. Oke Gen, kita kali ini main Pernah Gak Pernah. Nah, ini ada pertanyaannya. Nanti kita tanya-tanya nih, gue nanya lo nanya ke gue. Nah, nanti kalau misalnya jawaban lo pernah, lo angkat ini, pernah. Kalau lo ngejawab nggak pernah, lo angkat yang ini, nggak pernah. Oke. Cukup mudah dipahami. Gimana nih, mau coba duluan atau mau sweet? Kita shoot aja kali ya. Oke. Gunting batu kertas kali aja. Oke. Gunting batu kertas. Ya, nah silakan dulu. Kan suka-suka yang menang dong. Bener dong. Iya Genta. Pernah atau tidak pernah ngabisin kue lebaran satu toples sendirian? Gak pernah. Karena gue bukan pencinta manis. Gue kalau minum es teh manis kebanyakan, gue pingsan. Bener-bener pingsan, gue gak bisa minum kemanisan. Oke, giliran gue. Syifa, pernah atau gak pernah ditanyain hal aneh-aneh waktu ngapel atau diapelin pacar atau gebetan saat lebaran? Gak pernah dong. Kelihatannya ada yang ditutup-tutupi. Enggak dong. Gak pernah ya? Aduh. Biar gak ribut. Udah Gen. Aduh. Oke, gue nih ya. Kedua Gen. Genta, pernah atau nggak pernah pas udah beranjak dewasa ngiterin rumah ke rumah tetangga maaf-maafan tapi masih ngarepin salam tempel? Pernah. Udah gede Gen? Ya sampai sekarang masih ngelakuin kayak gitu. Enggak, rumah ke rumah gitu. Iya bener. Ke tetangga lo? Iya, ke komplek. Sampai ke RW 7, padahal gue RW 1. 7 RW guys. Lumayan. Dikasih ya penghasilan 500 mah dapet. Sehari tuh. Sehari. Kan biasanya kan 2000-an nih, 2000-an. Iya itu enak banget sih, Bang. Ada yang mau ngasih lu ya Gen? Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kesian guys. Syifa, pernah atau nggak pernah cuma jadi tukang foto keluarga pas waktu ngumpul pas lebaran?
Jadi nggak ikut foto tuh. Pernah lah. Waduh, kasihan banget. Pernah, khususnya kayak misalnya lu foto-foto nih. Terus emak-emak semua gitu. Kayak emak gua, tante gua, om-om gua gitu. Pasti yang jadi tumbal siapa coba? Tumbal foto. Kita yang muda sih. Kita. Fotoin dong, fotoin tante dong. Gitu kan? Enggak, tapi nggak pernah kayak kumpul keluarga besar terus moto. Lu jadi tukang foto maksudnya? Lah pernah. Sumpah pernah, Gen. Wow, kasihan ya keluarga dia. Kasian banget ya. Oke, gue. Genta, pernah atau nggak pernah saat sholat Idul Fitri di masjid, tapi kepikiran sendal hilang atau ketuker orang? Kayaknya lu mikir gitu nggak pas sholat Idul Fitri doang ya, Gen? Sholat Jumat juga ya, Gen? Enggak, karena jujur nih, gue paling ketar-ketir karena emak gue tuh selalu perhatian dengan style sepatu ya, apalagi gitu. Sendal, kadang emak gue kalau Idul Fitri sering beli sendal juga gitu kan. Jadi kalau gue bawa, gue ngeri aja gitu kan, banyak aja kayak bawa swallow, pulangnya bawa apa yang bagus-bagus gitu kan, Eger gitu. Panik gue. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah sakit perut sampai buang air besar terus-terusan karena 3 hari 3 malam cuma makan yang bersantan dan pedas-pedas? Nggak pernah sih gue. Strong. Khususnya nih. Karena nggak pernah makan santan 3 hari 3 malam juga. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan? Iya. Mau gue punya pohon kelapa. Setiap hari nyayur gitu, nyayur pakai santan. Nah, keempat. Pernah atau nggak pernah ngucapin selamat hari raya dan maaf-maafan ke mantan gebetan atau mantan pacar karena untuk modus dengan harapan diajak balikan lagi? Bohong. Saya tidak pernah. Kalau untuk balikan gitu nggak pernah. Masa lu nggak pernah ngirim template sebening embun bla 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 minal aidin wal faizin. Ya Allah. Ya kan? Nggak pernah. Karena Bohong. untuk modus balikan gitu nggak. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Kalau udah sakitin sama orang ya jangan balik lagi lah. Biar nggak marah. Biar pulang aman ya, Gen. Nggak, tapi bener jujur nggak pernah. Untuk modus balikan nggak pernah. Kalau untuk maaf-maafan ya untuk masa lalu ya sering. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah HP nge-lag karena terlalu banyak dapat broadcast message Idul Fitri? Waduh. Pas BBM zaman BBM. Soalnya kan kalau BBM kan broadcast kan. Iya. Itu pas abis sholat itu ding 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 sebening embun bla 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 bla. Template, Gen. Ping. Ping. Template, Gen, semua sama. Terus kadang minal aidin pakai bahasa Arab gitu-gitu. Belum lagi lu 11 bersaudara, keluarga lu kan. Nah, ya? iya. gitu. Makanya HP gua ngehang tuh. Nah, gue nih ya, Gen. Oke. Terakhir, pernah atau nggak pernah makan terlalu banyak pas hari raya Lebaran sampai nggak bisa bergerak? Pernah sih, gue yakin. Gue pernah, karena gue bagian ngabisin itu tuh perkedelnya tuh enak banget, beneran. Lu mesti nyobain deh keluarga. Ikut gue pulang kampung dah kali ya. Sumpah enak banget. Itu gue selalu habisin sama gue tuh. Kadang gue diomelin dikeplak sama emak gue. Padahal baru maaf-maafan kan. Parah emang emak gue. Dikeplak gara-gara lu ngabisin perkedel. Iya. Gue orang paling pertama dan gue orang paling terakhir yang ngambil. Oke, pertanyaan terakhir buat Syifa. Pernah atau nggak pernah malas keluar rumah pas hari Lebaran dan memutuskan untuk tidur seharian di rumah? Pernah. Pernah. Keluarga gue semua di Jakarta, Gen. Nah terus lu bayangin 11 bersaudara, udah capek kan? Di pagi itu nginterin kakaknya mama gue, terus nyalamin adiknya mama gue. Terus abis itu ke rumah saudara-saudara gue yang ada di Jakarta. Keliling tuh seharian, gue pernah seharian gue nggak bilang aja gue sakit. Terus gue di rumah jagain rumah. Baru maafkan dia sudah berbohong. Gak mau silaturahmi lagi ya. Parah emang parah. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Harapan gue di bulan Ramadan kali ini, di Idul Fitri kali ini, semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. diberikan rezeki yang halal. Terus juga buat yang teman-teman juga jauh dari keluarga besarnya, semoga makin lebih dekat lagi, dieratkan seperti itu. Amin, dan semoga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Nah, oke teman-teman, makasih yang udah nonton kita dari awal sampai penghujung acara ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Gue Syifa. Gua Genta. Kita berdua mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. See you.